Presiden Joko Widodo mengaku terkejut mendapati fakta banyak negara yang bergantung ke Indonesia. Hal itu diketahui saat Indonesia melarang ekspor batu bara beberapa waktu lalu. Baru 2 minggu ekspor dihentikan, banyak negara yang langsung menghubungi dirinya. Begitu batu bara kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden, kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum tahun 2022 di Istana Negara. Berdasarkan data Trade Map tahun 2021, China, India, Amerika Serikat, dan Jepang hingga Uni Eropa memiliki ketergantungan terhadap produk-produk komoditas unggulan Indonesia. Sepanjang tahun 2021, ketergantungan China terhadap produk batu bara Indonesia mencapai 22,7 miliar. Impor produk biji besi Cina dari Indonesia juga mencapai 13,1 miliar. Begitu juga dengan India yang sangat bergantung pada produk batu bara, CPO, karet, dan timah asal Indonesia. Masing-masing nilai impor India dari tanah air yakni 6,3 miliar batu bara, 4 miliar CPO, 323 juta rupiah karet, dan 247 juta rupiah timah. Sementara itu, produk Indonesia yang menjadi andalan Amerika Serikat yakni produk karet, CPO, produk perikanan, dan produk kayu. Negeri Paman Sam ini tahun 2021 mengimpor produk karet senilai 2,4 miliar, CPO sebesar 2,1 miliar, produk perikanan 4 juta dolar Amerika, dan 1 miliar produk kayu. Tanpa batu bara Indonesia, China dan India bisa gelap gulita. Ekonom Center of Economics, Anlau Studies Chalios, Bima Yudhistira menyatakan ketergantungan 3 negara tersebut kepada Indonesia sangat besar. Mereka membutuhkan produk unggulan nasional untuk menggerakkan industri pengolahannya. Bila Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium atau menghentikan ekspor produk-produk tersebut, maka keempat negara itu bisa kelabakan. Jika Indonesia stop melakukan ekspor, industri pengolahan di keempat negara bisa berhenti total, kata Bima kepada Merdeka.com, Jakarta. Bahkan jika ekspor batu bara dihentikan Indonesia, China dan India bisa gelap, sebab pembangkit listrik mereka membutuhkan batu bara sebagai penghasil listriknya. Untuk pasokan listrik di India dan China yang masih andalkan batu bara akan blackout alias padam, ungkap Bima. Kondisi serupa juga bisa dialami Uni Eropa, masih dari sumber yang sama. Uni Eropa memiliki ketergantungan yang sama dengan Indonesia, apalagi Eropa yang sekarang sedang krisis energi, kata Bima. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor migas Indonesia pada September tahun 2022 ke Eropa Barat senilai 61,1 juta, sedangkan ekspor non-migasnya untuk Eropa Barat senilai 1,68 miliar dan ke Eropa Timur senilai 430 miliar. Sementara itu berdasarkan data Trade Map di tahun 2021, Uni Eropa mengimpor CPO senilai 2,5 miliar. Mereka juga mengimpor produk karet Indonesia hingga 1 miliar. Selain itu, Uni Eropa juga mengimpor produk besi dan baja senilai 477 juta, produk kayu olahan senilai 414 juta, dan timah senilai 173 juta. Meski begitu, Bima mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan manisnya keuntungan dari ekspor komoditas. Alasannya, harga komoditas sulit untuk diprediksi. Begitu harga komoditas turun, devisa dan surplus perdagangan langsung anjlok, kata dia. Sehingga, langkah yang perlu diambil pemerintah yakni melakukan hilirisasi, mengolah produk-produk unggulan tersebut menjadi bahan setengah jadi agar menghasilkan nilai tambah. Kita harus masuk ke hilirisasi, pengolahan barang jadi yang punya nilai tambah, sehingga diperhitungkan di tingkat internasional, pungkasnya. Negeri Paman Sam, Amerika Serikat juga memiliki ketergantungan terhadap produk Indonesia. Berdasarkan data Trade Map tahun 2021, produk yang paling tinggi diimpor dari Indonesia yakni produk karet, nilainya mencapai 2,4 miliar dolar Amerika atau setara 36,88 triliun. Seperti kebanyakan negara lain, negara adidaya seperti
Amerika Serikat juga mengimpor CPO dari Indonesia. Tak tanggung nilai impornya di tahun 2021 mencapai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 32,27 triliun rupiah. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mengimpor produk kayu senilai 1 miliar dolar Amerika atau setara 15,36 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Amerika Serikat juga mengimpor produk perikanan dari Indonesia. Nilainya mencapai 1,4 juta dolar Amerika atau setara 21,51 miliar rupiah. Sementara itu, pada Oktober tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, total ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 2,07 miliar dolar Amerika atau setara 31,80 triliun rupiah. Angka ini mencapai 8,83% dari 23,34 miliar dolar Amerika dari total ekspor non-migas di bulan Oktober tahun 2022. Jepang juga menjadi negara selain Amerika Serikat yang banyak mengimpor pangan dari tanah air. Pada bulan September tahun 2022 lalu, nilai impor Jepang dari Indonesia mencapai 2,10 miliar dolar Amerika. Jepang menempati urutan keempat negara tujuan ekspor terbesar setelah China dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, secara kumulatif dari Januari sampai September 2022, ekspor non-migas sebesar 2,09 miliar dolar Amerika setara 32,09 triliun rupiah. Bila dirincikan, Jepang banyak mengimpor produk pangan dari Indonesia, beberapa di antaranya yakni sayur-sayuran sebanyak 1.109 ton dengan nilai 2,12 juta US, kopi sebanyak 14.528 ton dengan nilai ekspor 44,26 juta dolar Amerika. Buah-buahan tahunan sebanyak 2.128 ton dengan nilai ekspor 1,02 juta dolar Amerika. Ikan segar sebanyak 1.025 ton dengan nilai 5,62 juta dolar Amerika. Kulit kerang dan lain-lain sebanyak 1.540 ton dengan nilai 1,39 juta dolar Amerika. Selain itu, Jepang juga mengimpor rempah-rempah dari Indonesia mulai dari lada putih sebanyak 824 ton dengan nilai 6,28 juta dolar Amerika, lada hitam sebanyak 216 ton dengan nilai 1,17 juta dolar Amerika, dan lada lainnya sebanyak 3 ton dengan nilai 146 dolar Amerika. Rempah lain yang diimpor Jepang yakni tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah sebanyak 872 ton dengan nilai 6,58 juta, cengkeh sebanyak 48 ton dengan nilai 193,06 dolar Amerika. Itulah negara yang bergantung kepada Indonesia. Kira-kira negara mana lagi ya yang belum saya sebutkan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak berita ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita yang bermanfaat di channel Kabar Semesta.